Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipin. Nah, hari ini tuh hari Selasa, hari kedua di hari bekerja. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Dan buat teman-teman di rumah yang mengerjakan sebagai ibu rumah tangga, itu pun pekerjaan yang sangat mulia. Tetap semangat ya bu ibu. Nah, dan buat bapak-bapak yang mencari nafkah juga tetap semangat ya buat bapak-bapak. Dan buat teman-teman semua di rumah ya, semoga semuanya apapun kegiatannya dan apapun rencananya dilancarkan. Kali ini Bunda Ipi mau klarifikasi, sebetulnya Bunda Ipi ini orang mana? Benarkah Bunda Ipi ini aslinya orang Malaysia yang katanya diutus buat jelek-jelekin negara Indonesia, dan katanya Bunda Ipi ini tidak NKRI, Bunda Ipi ini tidak mencintai negara Indonesia? Ikutin terus video aku kali ini, jom! Oke teman-teman, jadi ada sesi video Bunda Ipi yang memang mengambil videonya itu dari pertanyaan teman-teman ya. Ada beberapa yang kalau pas belum aku sempat jawab, aku belum jawab, atau udah aku jawab di kolom komen ya teman-teman. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang itu mungkin memang dia memang nggak suka ya dengan channel Bunda Ipi, karena dari covernya aja udah menampilkan dua bendera, yaitu Indonesia dan Malaysia. Biasanya untuk orang-orang yang kadang anti Indonesia atau anti Malaysia akan langsung melihatnya itu dengan sebuah kebencian, padahal mereka belum menonton isinya itu seperti apa. Langsung saja menghujat, langsung saja menilai buruk, dan mereka tidak menonton dengan seksama ya pastinya, atau mungkin kuotanya kurang. Oke, jadi begini ya teman-teman. Kalau hinaan, cacian, makian, Bunda Ipi cuekin aja ya, nggak apa-apa, namanya juga orang. Kita tidak bisa memaksakan semua orang itu untuk menyukai kita ya, tapi setidaknya kita menjadi pribadi yang baik untuk tidak merendahkan dan menyakiti orang lain ya. Nanti jadi di akhirat itu ditanyanya digunakan untuk apa? Untuk memuji, kan nggak salah memuji, meskipun itu memuji negara lain ataupun memuji negara sendiri, ataupun memuji orang lain, ataupun orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Setidaknya tidak dihujat, tidak untuk menghujat, tidak nantinya dihisap untuk apa? Untuk menghina-hina orang lain gitu ya, untuk menghina-hina negara lain gitu ya teman-teman. Jadi aku slow-slow saja, santai-santai saja, itu hak mereka mau ngomong seperti apa. Nah, biarkan saja ya. Tapi di sini aku mau klarifikasi ya teman-teman, Bunda Ipi ini orang Indonesia asli ya. Kalau teman-teman itu silahkan mampir dan main ke kampung Bunda Ipi yang ada di vlog Bunda Ipi yang kemarin ya. Kampung Bunda Ipi yang indah banget, yang bersih, yang orang-orangnya ramah, yang orang-orangnya baik-baik, kampungnya indah. Nah, disitulah Bunda Ipi dilahirkan, oke? Biasalah ya, orang-orang kalau udah nggak suka itu apa aja dihalalkan untuk agar bisa menuliskan sesuatu hal buruk. Biarkan saja mereka meluapkan emosinya. Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang biasanya tidak mendapatkan kebahagiaan di rumahnya. Biasanya kalau orang yang bahagia di dalam rumahnya itu atau di lingkungannya itu, orang-orang yang bahagia akan cenderung berperilaku baik teman-teman. Tapi kalau orang-orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan di lingkungannya, mereka akan menjadi orang-orang yang arogan gitu. Jadi mereka pun akan mengeluarkan hal-hal yang buruk dimanapun berada gitu. Bunda Ipi sih ya cuek aja ya. NKRI, oke, NKRI harga mati ya. NKRI harga mati, oke. Bunda Ipi ambil konten Indonesia Malaysia, Bunda Ipi menceritakan negara lain, berarti Bunda Ipi tidak mencintai negara Indonesia atau NKRI. Sekarang saya balik bertanya, oke, ke teman-teman yang selalu berstatement seperti itu terhadap saya ya.
Sekarang banyak tenaga kerja Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri. Apakah karena mereka tidak mencintai Indonesia? Apakah mereka nggak NKRI sehingga mereka ada yang jadi TKW, tenaga kerja wanita di luar negeri, atau jadi TKW di Malaysia, atau bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia di Malaysia? Apakah karena orang-orang Indonesia tersebut lebih mencintai Malaysia gitu teman-teman? Oh tentu tidak, itu karena mereka itu cerdas, mereka itu lebih melihat peluang dengan kemampuannya mereka gitu. Ya seperti saya lah dengan Bunda Ipi mengapa mengambil tema ini. Tentu saja Bunda Ipi mempertimbangkan hal-hal yang ya sebagai konten kreator mereka tahu mana peluang yang bagus untuk kontennya gitu ya. Jadi biasanya orang-orang yang berpikiran sempit itu ya memang pikirannya nggak luas. Berpikiran sempit ya memang pikirannya nggak luas. Terus biasanya orang-orang yang pemikirannya sempit itu orang-orang yang sifatnya itu mereka susah move on. Jadi hal-hal yang buruk mengenai sesuatu hal, misalnya mengenai sesuatu Malaysia, mereka akan tetap terkungkung di dalam hal itu. Terus orang lain sudah ke bulan, orang lain sudah berkeliling dunia, mereka masih terkungkung dengan pemikiran-pemikirannya yang masih zaman dahulu, menceritakan yang inilah yang itulah gitu. Dan atau sebaliknya, misalnya orang-orang Malaysia yang anti dengan Indonesia akan memikirkan hal-hal yang buruk terus tentang Indonesia. Untuk apa ya seperti itu? Sedangkan kita, kalau kita lebih memilih menikmati dunia ini, pasti hidup kita akan lebih happy gitu loh teman-teman. Terus biasanya yang pertama tuh orang-orang yang susah move on ya. Yang kedua pasti orang-orang itu misalnya benci banget ke Bunda Ipi karena Bunda Ipi suka menyebut Malaysia itu bagus. Nah biasanya orang-orang yang seperti itu, yang pertama dia belum pernah ke Malaysia, oke? Yang kedua dia tidak mempunyai teman di Malaysia. Yang ketiga dia udah pasti nggak punya kerabat di Malaysia. Atau yang selanjutnya itu mereka nggak pernah merasakan kebaikan apa yang ketika mereka ke Malaysia atau melihat Malaysia, atau ketika mereka berteman dengan orang Malaysia. Nah pasti seperti itu. Soalnya kalau kita punya teman di Malaysia, kita punya sahabat di sana, apalagi keluarga di sana, otomatis kita nggak mungkin menjelek-jelekan ya kan. Ya pasti nanti marahlah mereka ya kan. Nanti kita menjadi nggak bersaudara lagi gitu. Jadi karena kita ada hubungan atau eratan silaturahmi gitu. Pokoknya kata-kata buruk tuh banyak sekali, tapi banyak sekali yang masuk ke spam. Dan itu kalau terlalu buruk kata-katanya itu pasti masuk spam teman-teman, gak akan muncul. Dan kata-kata yang muncul di spam yang gak terspam itu muncul ya. Bunda Ipi simpenannya Sultan Malaysia lah. Kalau Bunda Ipi simpenannya Sultan Malaysia, kalau Bunda Ipi ini simpenannya orang kaya, buat apa Bunda Ipi jadi konten kreator ya? Mendingan belanja shopping keliling dunia ya teman-teman. Jadi pesan saya, kalau Bunda Ipi ada yang salah, silahkan diluruskan atau dibetulkan atau dikoreksi dengan cara baik-baik kritikannya, karena orang-orang yang punya pemikiran bagus atau pemikirannya yang ibaratnya punya pendidikan, bukan pendidikan yang tinggi, tapi pendidikan itu kan didapatkan dari hal formal dan tidak formal ya. Jadi cara berbicara pun akan terpengaruh dimanapun gitu ya. Silahkan kritik dengan cara yang santun, oke teman-teman. Nah jadi bukan Bunda Ipi nggak terima kritikan ya. Bunda Ipi menerima kritikan jika itu kritikannya baik ya. Tapi kalau untuk caci makian, hinaan hanya karena tidak menyukai bendera itu Bunda Ipi nggak akan dengar ya kawan-kawan. Nah jadi kalau NKRI harga mati itu yang seperti apa? Setidaknya kita tidak menjadi pengangguran atau kita tidak menjadi penghalang bagi orang yang sedang mencari nafkah. Itu sudah NKRI harga mati kawan-kawan. Seorang ibu rumah tangga yang sedang mencari nafkah untuk memberikan makan anak-anaknya, setidaknya membantu pemerintah untuk tidak memperbanyak anak-anak terlantar di jalanan ya kan. Itu pun sudah NKRI harga mati loh, daripada hanya meribetkan orang-orang yang sedang mencari nafkah. Nanti mereka malah jadi pengangguran, anak-anaknya terlantar, malah menyusahkan negara kan. NKRI
NKRI harga mati itu yang seperti apa. Dengan kita menjadi orang yang berguna aja, tidak menjadi orang-orang yang buruk kayak ya, bagi orang lain aja itu udah NKRI harga mati, sudah mencerminkan bangsa Indonesia yang baik ya, sudah mencerminkan warga negara yang baik. Itu saja teman-teman. Terima kasih banyak ya untuk supportnya, untuk yang udah selalu nonton channel Bunda Ipi yang sederhana ini, udah selalu mengkritik, kritikan baik bakalan Bunda Ipi terima dengan sangat baik sekali. Tapi jika itu sudah terlalu buruk ya, mungkin memang itu karena Allah itu menciptakan manusia baik dan buruk ya. Nanti kalau baik semua surganya penuh ya, mungkin itu memang bagian dari penghuni yang lainnya. Oke teman-teman, jadi terima kasih banyak untuk siapapun yang sudah berkomentar, apapun komentarnya yang sudah Bunda Ipi tanggapin ataupun yang terlewat belum Bunda Ipi tanggapin, mohon maaf lahir dan batin ya. Dan jika ada kata-kata Bunda Ipi yang menyakitkan atau tidak sengaja menyakitkan hati teman-teman di rumah juga mohon dimaafkan, karena Bunda Ipi juga manusia biasa. Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi kesuksesan serta kebahagiaan untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain dan orang-orang tersayang di sekitar kita. Terima kasih banyak. Bye bye.